Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas karakteristik pipet Thoma. Jadi pipet Thoma leukosit karena ini di dalamnya ada kaca berwarna putih. Kemudian di ujungnya ini sampai tanda 11. Ini adalah karakteristik pipet leukosit. Nah, teman-teman, di sini kita tahu bahwa pipet leukosit ini untuk menghitung jumlah leukosit dalam darah tepi atau juga untuk cairan tubuh seperti transudat, eksudat atau RCS. Nah, karakteristiknya pipetnya ini dengan adanya bola kaca berwarna putih, ini sudah tidak putih lagi. Kemudian pada bagian batangnya ini ada garis-garis sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 garis. Artinya paling bawah itu adalah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 sampai dengan 1. Tapi di sini kalau kita melihat garis yang paling bawah itu tidak ada. Jadi mulai dari 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 6, 7, 8, 9, 1. Nah, di sini ini adalah tempat memipet darah nanti di wilayah sini. Biasanya yang paling banyak digunakan adalah 0,5 dengan 1 karena mudah dihitungnya. Kemudian juga mudah dalam hal pengencerannya, artinya tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, terutama 0,5. Pada kasus leukositosis nanti diencerkan, tidak lagi memakai 0,5, mungkin 0,4, 0,2 atau 0,1. 0,1 ini kasus leukositosis berat atau reaksi leukemoid atau awal-awal dari naiknya leukosit di atas 50.000. Tapi bila pada kasus leukemia, pipetnya diganti dengan pipet eritrosit, tidak lagi pakai pipet leukosit. Sementara leukopenia itu sampai tanda 1 diambil. Sampai tanda 1 karena leukositnya sangat sedikit. Jadi harus diperbanyak atau diperbesar jumlah darah yang dipipet. Demikian juga kalau untuk hitung eosinofil, IAH idealnya harus sampai tanda 1. Nah, kemudian bagian bulatan sini adalah tempat pencampuran darah dengan larutan pengencer. Nah, di tengah-tengah ini dipipet sampai tanda 11. Jadi kalau kita menyimpulkan di sini, di bagian bulatan ini ada 10 bagian, sementara di sepanjang batang ini ada sebanyak 1 bagian, sehingga 1 tambah 10 sama dengan 11. Sementara yang tercampur antara larutan pengencer dengan darah itu hanya di area sini saja, di area 10 bagian. Sisanya tidak tercampur. Makanya kalau pengencerannya tidak kita menghitung 0,5 per 11, tapi 10 per 0,5, artinya 20 kali pengenceran, bukan 11 per 0,5, karena di bagian ini saja yang tercampur di bagian tengah. Nah, jadi itu teman-teman, jadi jangan bingung kenapa ini tanda 11 tapi pengencerannya 10 per 1 atau 10 per 0,5 atau 10 per 0,2. Itu karena bagian batangnya ini tidak tercampur pada saat teman-teman mengocok pipet leukosit ini. Sementara yang tercampur hanya di dalam yang ada kaca putih di dalamnya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa kan melakukan teknik pengencerannya. Jadi harus sudah tahu. Nah, kemudian lagi pipet leukosit ini apabila setelah dipakai sebaiknya dicuci segera, karena darah atau bekas pengenceran itu akan menempel di dalam, terutama yang menggunakan larutan berwarna seperti larutan iosin. Nah, ini berwarna atau larutan truk pekat, jadi akan berwarna di dalamnya dan bekas-bekas sisa pengenceran.
nanti akan menyumbat pipet ini. Jadi pipet ini akan tersumbat mungkin di ujungnya atau di bagian dalamnya, sehingga tidak bisa lagi digunakan teman-teman. Kalau tidak bisa lagi digunakan, ya mungkin kalau tersumbat sedikit saja bisa dengan bantuan kawat baja yang halus, yang ukurannya kecil. Tapi kalau misalnya tidak punya, ya sulit sekali, direndam pun tidak bisa. Jadi kalau misalnya setelah dipakai dalam jangka waktu yang lama, perlu direndam saja pipetnya ini. Setelah dipakai langsung direndam, bisa direndam dalam larutan hipoklorit 5,26% atau 5,25%. Bisa juga larutan asam kromat, yaitu asam sulfat 1:1 atau 50% atau 40% dalam larutan kalium kromat 5%. Nah, ini larutan yang kuat untuk membersihkan kerak-kerak pada dinding. Atau bisa menggunakan larutan hipoklorit, itu saja cukup. Bisa juga menggunakan larutan yang lain, larutan natrium karbonat bisa juga digunakan. Nah, jadi menjaga pipet leukosit agar tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dan setelah direndam tadi dicuci dengan air, lalu dibilas dengan Aquades dan dikeringkan di tempat terbuka boleh, atau di dalam pengering. Misalnya pengering itu dalam oven, atau mungkin juga kalau memang tidak punya oven bisa menggunakan pengering yang menggunakan lampu pijar. Jadi cepat kering. Nah, seperti itu teman-teman. Dan pipet leukosit ini memang sudah banyak ditinggalkan orang penggunaannya karena tidak praktis dan memang tidak tepat pengencerannya. Sekarang banyak orang menggunakan teknik cara tabung untuk penghitungan jumlah sel. Walaupun beberapa rumah sakit sudah tidak lagi menggunakan, karena menggunakan teknik penghitungan alat otomatis. Nah, jadi itu saja kita review mengenai pipet leukosit. Pastikan pipet leukosit teman-teman jangan sampai terjatuh sehingga pecah di bagian ujungnya. Ujung pipetnya ini pecah, itu tidak lagi volumenya tepat, sehingga perlu diganti teman-teman. Dan penggunaan pipetnya ini jangan menyebabkan kita terlalu kencang memasang karet pengisap, nanti sulit melepasnya. Akibatnya pada saat memaksa melepasnya bisa risiko patah. Nah, itu kita kira-kira. Sampai jumpa di video-video selanjutnya mengenai ilmu-ilmu di bidang laboratorium. Bye.